Dinda menatap keluar jendela kamar kos barunya. Suasana di luar tampak sepi. Kos ini memang cukup dekat dengan kampusnya, tapi letaknya di ujung gang yang agak terpencil. Udara malam yang dingin dipastikan masuk melalui celah-celah jendela. Ia menarik napas dalam. Sebagai pelajar baru, mendapatkan kamar kos yang nyaman dengan harga murah bukanlah hal yang mudah. Bangunan ini cukup tua, namun masih kokoh. Pemilik kos, Bu Rini, adalah seorang wanita parubaya yang ramah, meski ada sesuatu dalam cara berbicara yang membuat Dinda merasa agak gelisah. "Kalau ada apa-apa, jangan sungkan lapor ke saya ya," pesan Bu Rini sebelum menyerahkan kunci kamar. Dinda tidak terlalu memikirkan kata-kata itu. Malam pertama di kamar barunya, ia sibuk menata barang-barangnya hingga larut. Saat akhirnya ia terbaring di kasur, rasa lelah membuatnya segera terlelap. Namun, di tengah malam, ia terbangun dengan perasaan aneh. Seperti ada seseorang yang mengawasinya. Jendela kamarnya menghadap halaman belakang kos, dan di luar hanya terdapat pohon besar dengan cabang-cabang yang menjulur ke atas. Samar-samar, ia merasa melihat sesuatu di kaca jendela, seperti bayangan seseorang. Jantungnya berdebar. Ia mengerjap beberapa kali dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah refleksi dari lampu luar. Dengan napas sedikit berburu, ia bangkit dan berjalan mendekati jendela. Tidak ada apa-apa di luar. Namun, perasaan tidak nyaman itu tetap tinggal. Ia memeriksa kunci jendela dan memastikan semuanya tertutup rapat sebelum kembali ke tempat tidur. Hari-hari berlalu, dan Dinda mulai terbiasa dengan kehidupannya di kos. Namun, setiap malam, perasaan tidak nyaman itu selalu datang kembali. Ia merasa seperti ada yang mengintip dari jendela. Kadang-kadang, ia melihat bayangan samar yang menghilang saat ia menoleh. Puncaknya terjadi pada malam keempat. Saat ia sedang mengerjakan tugas, terdengar suara ketukan pelan di kaca jendela. Tok, tok, tok. Dinda membeku. Dadanya berdebar kencang. Suara itu tidak berasal dari luar jendela, tetapi dari dalam kamar. Ia berbalik perlahan. Tangannya gemetar saat ia menatap kaca jendela. Bayangan hitam samar terlihat di sana. Kali ini, bayangan itu tidak menghilang. Seolah menatap kebalik ke arahnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu kamar dengan cepat. Namun, saat cahaya memenuhi ruangan, bayangan itu hilang. Dinda berdiri berbaring, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya saja. Mungkin dia terlalu lelah. Namun, malam-malam berikutnya, kejadian itu berulang. Kadang-kadang, ketukan itu terdengar lebih keras. Kadang-kadang, ia melihat pantulan wajah pucat di kaca jendela. Puncaknya terjadi pada malam ketujuh. Dinda terbangun oleh suara napas berat di dalam kamar. Ia menahan napas. Ruangan terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi seperti ada sesuatu yang menahannya. Lalu, terdengar suara berbisik di pendengaran. "Kamu bisa melihatku?" Dinda berteriak dan menyalakan lampu dengan panik. Ia menoleh ke jendela, dan kali ini, ia melihatnya dengan jelas. Seorang perempuan berdiri di depan kaca jendela, tetapi yang aneh adalah, wajahnya tidak memiliki mata. Hanya ada cekungan kosong di tempat bola matanya seharusnya berada. Dinda berteriak dan berlari keluar dari kamar. Ia mengetuk pintu Bu Rini dengan panik, dan tak lama kemudian, pemilik kos itu membuka pintu dengan wajah terkejut. "Ada apa, Dinda?" tanyanya. Dinda menceritakan semua yang ia alami dengan napas terengah-engah. Bu Rini hanya menghela nafas panjang sebelum akhirnya berkata, "Kamu harus tahu sesuatu." Dinda menelan ludah,
merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Bu Rini pun bercerita, beberapa tahun yang lalu, kamar yang ditempati Dinda adalah milik seorang mahasiswi bernama Rina. Rina dikenal sebagai pendiam dan jarang bergaul dengan penghuni kos lainnya. Suatu malam, ia ditemukan terbunuh di dalam ruangan. Ia meloncat dari jendela lantai 2. Namun, yang paling menyeramkan adalah, sebelum kejadian itu, Rina pernah bercerita kepada teman kosnya bahwa ia selalu merasa mengagumi sesuatu dari jendela. Dinda merinding hebat. Sejak saat itu, setiap penghuni yang menempati kamar ini selalu mengalami hal yang sama. Lanjut Bu Rini dengan suara lirih. Aku sudah mencoba membersihkan kamar ini, tapi sepertinya arwah Rina masih ada di sini. Dinda merasa darahnya berdesir dingin. Esoknya, ia memutuskan untuk pindah. Ia tidak peduli meskipun harus mencari kos lain yang lebih mahal atau lebih jauh dari kampus. Saat mengemas barang-barangnya, dia menoleh sekali lagi ke jendela. Dan di sana, di kaca jendela itu, wajah pucat tanpa mata masih menatap. Menatap dengan ekspresi yang seolah berkata, "Jangan tinggalkan aku." Dinda menutup matanya dengan erat, menggigit bibir agar tidak menjerit. Dengan tangan gemetar, ia menarik pembelinya dan meninggalkan kamar itu untuk selamanya. Dinda berjalan tergesa-gesa keluar dari kamar itu, membawa koper dan tasnya tanpa peduli apakah semua barangnya sudah terkemas rapi atau belum. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari kos itu. Namun, saat ia hendak membuka pintu utama untuk keluar, tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Napasnya tersengal, dan lututnya lemas seperti kehilangan tenaga. Sebuah suara bisikan menggema di telinganya. "Jangan tinggalkan aku." Dinda merinding. Ia mencoba mengabaikan suara itu dan meraih pegangan pintu dengan tangan gemetar. Namun, seketika, pintu terasa begitu berat, seakan ada sesuatu yang menahannya dari balik sana. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang, dan jendela kamarnya masih terbuka sedikit. Dari sana, ia bisa melihat sosok itu. Perempuan tanpa mata yang berdiri diam, dengan tubuh kaku seperti boneka rusak. Namun yang paling mengerikan adalah, kini mulut sosok itu bergerak. "Jangan tinggalkan aku, Dinda." Dinda menjerit dan memukul-mukul pintu dengan sekuat tenaga. "Bu Rini, tolong, Bu Rini." Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa mendekat. Bu Rini muncul dengan wajah panik. "Astagfirullah. Kamu kenapa, Dinda?" "Bu, tolong buka pintunya. Aku harus keluar dari sini." Dinda menangis ketakutan. Bu Rini bergegas membuka kunci, dan begitu pintu terbuka, Dinda langsung berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak peduli meskipun malam itu sudah larut dan jalanan tampak sepi. Yang ada di pikirannya hanyalah pergi sejauh mungkin. Malam itu, Dinda tidur di kos temannya, Ratna. Dengan tubuh yang masih gemetar, ia menceritakan semuanya kepada sahabatnya itu. "Serius, Dinda?" tanya Ratna dengan wajah pucat. "Aku nggak mungkin bohong." Dinda bersikeras. "Aku melihatnya, Ratna. Dia bicara padaku." Ratna menelan ludah. "Tapi, kenapa dia memanggil namamu?" Dinda terdiam. Ia tidak tahu. Tapi pertanyaan itu mengusik pikirannya sepanjang malam. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk pergi ke perpustakaan kampus dan mencari berita lama tentang kos itu. Ia berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan teror yang dialaminya. Setelah beberapa lama mencari, ia menemukan sebuah artikel lama dari koran kampus yang terbit 5 tahun lalu. Mahasiswi ditemukan tewas setelah terjun dari lantai 2 kos-kosan. Matanya membesar saat melihat foto korban. Itu Rina.
Rambut panjang, kulit pucat, persis seperti sosok yang ia lihat di jendela. Dinda membaca artikel itu dengan saksama. Disebutkan bahwa Rina mengalami depresi sebelum kematiannya. Ia sering mengeluh merasa diawasi, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Jantung Dinda mencelos saat ia membaca paragraf terakhir. Beberapa hari sebelum meninggal, Rina sering menyebut nama seorang junior di kampus yang katanya mirip dengannya. Nama junior itu adalah... Dinda merasa dadanya sesak saat membaca kelanjutan kalimat itu. Dinda. Tangannya gemetar, dan koran itu hampir terjatuh dari genggamannya. Ia tidak ingat pernah mengenal Rina sebelumnya. Namun, ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuatnya semakin takut. Malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Ia hanya bisa menatap langit-langit kamar Ratna dengan pikiran kacau. Kenapa Rina menyebut namanya sebelum meninggal? Apa yang sebenarnya terjadi? Saat ia mulai terlelap, suara ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Dinda terlonjak dan melihat ke jendela kamar Ratna. Sosok itu ada di sana. Tidak lagi di kos lama. Tidak lagi hanya bayangan. Tetapi nyata, berdiri tepat di luar jendela, menatapnya dengan cekungan kosong yang dulunya adalah mata. Dinda menjerit sekuat tenaga. Ratna terbangun kaget. Dinda, ada apa? Namun, saat ia melihat ke jendela, sosok itu sudah tidak ada. Ratna menatap Dinda yang masih gemetar hebat. Kamu harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Din. Kalau enggak, dia enggak akan berhenti menghantuimu. Hari berikutnya, Dinda mendatangi rumah keluarga Rina. Setelah beberapa kali mengetuk, seorang wanita tua membukakan pintu. Permisi, Bu, saya Dinda. Saya ingin menanyakan tentang Rina, katanya hati-hati. Mata wanita itu melebar saat mendengar namanya. Jadi kamu Dinda? Dinda menelan ludah. Apa maksud ibu? Wanita itu menghela napas panjang, lalu berkata, sebelum Rina meninggal, dia sering bicara soal kamu. Dia bilang kamu adalah adiknya. Dinda terbelalak. Apa? Wanita itu mengangguk. Rina anak adopsi. Saat kami mengadopsinya, kami diberitahu bahwa dia masih punya adik kandung, tapi kami tidak pernah tahu siapa. Tubuh Dinda terasa lemas. Apakah mungkin Rina adalah kakaknya? Mendadak, semua kejadian menyeramkan yang dialaminya terasa masuk akal. Dinda menarik napas dalam dan menatap ibu angkat Rina. Bu, bolehkah saya melihat makamnya? Wanita itu mengangguk dan menunjukkan arah ke pemakaman. Dinda berdiri di depan makam Rina, menaruh bunga di atasnya. Kalau benar kamu kakakku, aku minta maaf, bisiknya. Aku nggak pernah tahu, aku nggak pernah mencari. Angin berembus lembut. Sejenak, keheningan menyelimuti pemakaman itu. Dinda merasa matanya mulai panas. Aku harap kamu bisa tenang sekarang, katanya dengan suara bergetar. Saat ia berbalik untuk pergi, ia merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Dingin, tapi tidak menakutkan. Seolah-olah ada seseorang yang mengucapkan selamat tinggal. Dinda menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, di kejauhan, ia merasa melihat siluet seorang perempuan berdiri di antara pepohonan. Siluet itu tersenyum padanya, sebelum perlahan menghilang. Dinda menghela napas lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa beban di dadanya terangkat. Mungkin, akhirnya, bayangan di jendela itu bisa beristirahat dengan tenang.